Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku host terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Pada seluruh peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera serta mematikan mikrofon untuk kelancaran webinar kita. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yuli Asmala Kurnia selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman seperjuangan yang saya sayangi. Puji syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri serta rekan kelompok saya. Saya, Lady Ariana selaku moderator. Adapun nama rekan kelompok saya, Puja Trikusuma selaku host, Mesinta, Kartini, Rara Ayu Puspita selaku pemateri, Yeca Dwi Oktavia dan Ida Fitri selaku anggota. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang akan dibacakan oleh Mesinta. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator Lady Ariana telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada kegiatan webinar kita pagi hari ini. Perkenalkan, saya Mesinta. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul BIPA. Apa sih BIPA? BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing adalah istilah untuk program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing. Program pembelajaran BIPA tersendiri memiliki program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia yang meliputi 1. Berbicara, 2. Menulis, 3. Membaca, dan 4. Mendengarkan bagi penutur asing. BIPA itu sendiri memiliki visi sendiri. 1. Mengadakan kerjasama dan upaya bersama bagi pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ke arah yang lebih profesional. 2. Memberikan kesempatan kepada para pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing, perseorangan dan atau lembaga di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang menjadi anggota afiliasi untuk menyampaikan pengalaman, gagasan, dan hasil penelitian dalam bidang pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. 3. Mengakomodasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesionalisasi pengajar BIPA, standarisasi pembelajaran BIPA, dan penyebar luasan informasi pembelajaran BIPA, dan mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Mesinta. Kepada Mesinta kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rara Ayu Puspita yang akan membacakan materi. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang misi dari BIPA. Misi dari BIPA yang pertama yaitu memperkenalkan masyarakat dan budaya di Indonesia ke dunia internasional dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggara pengajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, memberikan dukungan dan fasilitas terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pengajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian meningkatkan mutu pengajaran BIPA, dan yang terakhir meningkatkan mutu sumber daya penyelenggara pengajaran BIPA di dalam dan di luar negeri. Di slide selanjutnya kita bahas tentang fakta-fakta dari penutur BIPA. Bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia, yaitu sebanyak 4.463.950 orang yang tersebar di luar negeri. Di dalam negeri saat ini tercatat tidak kurang dari 45 lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga kursus.
luar negeri, pengajar BIPA telah dilakukan oleh sekitar 36 negara di dunia dengan jumlah lembaga tidak kurang dari 130 buah yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga-lembaga khusus. Nah, banyak negara-negara besar di Asia yang memiliki minat tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Antara lain yang pertama itu Myanmar. Selama 2016 ada kurang lebih sekitar 1.125 pembelajar. Di Timor Leste ada sekitar 334 pembelajar. Di Kamboja ada 291 pembelajar. Vietnam ada sekitar 249 pembelajar. Laos sekitar 136 pembelajar. Filipina 68 pembelajar, dan Singapura sekitar 49 pembelajar. Ini membuktikan BIPA mampu menjadi batu loncatan untuk merealisasikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sedikit yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator, saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Rara Ayu Puspita. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kartini. Kepadanya kami persilakan. Kartini, kami persilakan. Baik, berhubung Kartini mungkin ada gangguan sinyal, selanjutnya kami serahkan kepada Ida Fitri untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang motif penutur asing belajar BIPA. Yang pertama yaitu mengikuti kuliah di perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, membaca buku dan surat kabar guna keperluan penelitian dan berkomunikasi secara lisan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Slide selanjutnya. Prinsip-prinsip pengajaran BIPA. 1. Proporsi materi keterampilan dan non-keterampilan berbahasa. 2. Pertimbangan lintas budaya pembelajar dan pengajar. Ketiga, karakteristik pembelajar. 4. Tujuan pembelajar belajar BIPA. 5. Penentuan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. 6. Penentuan penggunaan media pembelajaran yang efektif. Yang ketujuh yaitu penentuan penggunaan alat evaluasi pembelajaran yang tepat. Tujuan BIPA. Tujuan umum yang pertama yaitu berkomunikasi keseharian dengan menutur bahasa Indonesia. Yang khusus yaitu untuk menggali kebudayaan Indonesia dengan segala aspek. Baik, terima kasih kepada Ida Fitri atas penyampaian materinya. Itulah materi yang sudah disampaikan masing-masing pemateri. Selanjutnya, sesi tanya jawab saya buka. Kepada rekan-rekan kelompok, silakan untuk bertanya. Saya Yuliana ingin Baik, silakan kepada Yuliana. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana strategi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing? Baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Kepada rekan-rekan sekalian, kami izinkan untuk bertanya, untuk mengajukan satu pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya. Yunik ingin bertanya. Apa yang melatar Bertanya. Kepada Pimalia kami persilakan.
Primalia? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Yuliana yang akan dijawab oleh Ida Fitri. Kepadanya kami persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuliana, yaitu bagaimana strategi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang pertama yaitu strateginya pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran secara langsung dan pembelajaran tidak langsung. Secara langsung yaitu terdiri dari strategi memori, kompensasi, dan strategi kognitif. Yang secara tidak langsung yaitu strategi metakognitif, afektif, dan sosial. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari Ida Fitri atas pertanyaan Yuliana. Mungkin cukup sekian penyampaian dari materi webinar kami. Sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku moderator dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya serahkan kepada host. Terima kasih. Demikianlah acara yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan webinar ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di suatu saat nanti dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.